Silakan duduk. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat di Cilegon. Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik. Kadang kita tuh sungkan ya kalau ditanya, apa kabar? Baik, baik. Padahal hatinya tuh lagi sedih, lagi banyak pergumulan. Orang selalu jawabnya baik gitu ya. Kan memperkatakan yang positif, Pak. Iya, kadang memperkatakan yang positif, kita juga lupa bahwa ada hal-hal yang memang harus kita akui sedang terjadi. Tapi itu bukan cuma hanya sekedar realita atau kenyataan yang kita hadapi. Tapi kita percaya kalau kita ada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan kita juga. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalau pada waktu yang lalu saudara sudah diajar bagaimana memiliki kehidupan yang memiliki menjalankan standard of procedure, ya. Memiliki kehidupan yang menjalankan petunjuk pelaksanaan dari surga. Ya. Waktu saudara menjalankan kehidupan saudara menurut petunjuk surga, maka dijanjikan kehidupan saudara menjadi besar. Pada waktu saudara menjalankan atau mengoperasikan atau dalam kehidupan sehari-hari saudara melakukan apa yang jadi petunjuk surga, maka kehidupan saudara akan dibuat jadi besar. Amin. Kemarin kita belajar tentang biji sesawi, masih ingat ya? Ya. Boleh multimedianya biar disiapkan. Ya. Masih ini ya, masih proses. Jadi pada waktu saudara menjalankan kehidupan saudara sesuai dengan petunjuk surga, maka Tuhan menjanjikan bahwa kehidupan saudara dibuat jadi besar. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus firmankan lewat biji sesawi. Hari ini kita mau belajar dari saya kasih judul From Misfits to Mighty. Artinya dari sesuatu yang tidak ideal menjadi sesuatu yang perkasa, menjadi sesuatu yang gagah perkasa yang luar biasa. Nah, sudah nyala ya? Boleh dibantu klik satu aja. Sudah nyala ya? Nah, saudara, dari biji sesawi yang ditanam, Tuhan Yesus mengatakan biji sesawi ini akan bertumbuh. Sesawi itu jenis sayuran. Jadi bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang tinggi. Kalau sudah bayangkan pohon yang besar dan tinggi, sesawi ini bukan pohon yang kayak ada batangnya kayak pohon mangga, ya, pohon pepaya gitu ya, bukan. Ya. Jadi sesawi ini jenis seperti semak-semak. Tapi pada waktu dia bertumbuh, ya, ini menjadi sesuatu yang menjadi rimbun, sesuatu yang lebat, yang tinggi sampai 4 meter kurang lebih. Dan jenis sayuran nggak seperti sawi, bayam, kangkung. Jadi ini sesawi ini bisa tumbuh tinggi. Kalau tanahnya subur dia bisa tingginya sampai 4 meter. Dan di sana dengan begitu rimbun dan lebatnya, Tuhan Yesus mengatakan ada burung yang bisa bernaung di sana. Ada burung yang bisa bersarang di situ. Nah, saudara, sesawi ini bicara tentang sesuatu yang tertanam. Kalau benih ini dibilang benih yang paling kecil. Saudara, kalau ada penggaris senti gitu ya, besarnya biji sesawi itu lebih kecil dari merica. Bapak ibu, ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang biasa di dapur, kalau ada merica, biji merica itu lebih kecil, ya kurang lebih di bawah 1 mili. Jadi kecil sekali. Tapi begitu tertanam, dia bisa menjadi tumbuh yang tinggi sampai 4 meter. Nah, saudara, sesawi itu bicara apa sih? Sesawi itu bicara tentang sesuatu yang kecil, yang kadang tidak diperhitungkan, kadang diremehkan. Dan pada waktu ini tertanam, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini bicara tentang bagaimana pelayanan Tuhan Yesus di waktu itu, mulai dari hal yang kecil
Apa yang dia kerjakan selama 3,5 tahun, dia hanya memulai bukan sesuatu yang besar, tapi memulai dari sesuatu yang kecil. Lewat apa? Lewat murid-muridnya, 12 orang bersama-sama dengan dia. Tapi pada waktu itu, pada waktu dia lakukan selama 3,5 tahun, dan dia kembali kepada Bapa di surga, muncul gereja Tuhan. Sampai hari ini seluruh dunia dipenuhi dengan gereja Tuhan. Saudara, ini bicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan kita ada satu proses yang Tuhan kerjakan, yang kelihatannya tersembunyi, tertanam, gelap di bawah. Tapi ada satu kehidupan, ada satu rencana Tuhan yang besar yang harus digenapi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya hari ini. Amin. Nah, menarik sekali dari kisah ini, kita belajar dari satu hal, dari Daud. Ini kok nggak bisa? Oh, Kak. Oh, di sana. Baterainya mungkin perlu diganti. Saudara, oh belum nyala. Ya ampun, maaf. Ya, saudara, yuk kita baca, karena saya udah siapkan ayatnya firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Mari kita baca dengan suara yang keras, kita baca Green Harvest. Boleh dikembalikan ke PPT-nya. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. 400 orang. Saudara, kita belajar dari satu kehidupan tokoh Alkitab yang namanya Daud. Daud ini representasi dari Yesus. Ya. Jadi kita belajar apa yang dilakukan oleh Daud. Pada saat ayat ini kita baca bersama-sama. Posisi Daud pada waktu itu adalah orang yang sedang dikejar-kejar sama Saul. Daud ini public enemy, musuh bersama, musuh negara, orang yang paling dicari nomor 1. Saul sangat menginginkan nyawanya dia, ya, dia harus mati. Karena itu Daud melarikan diri. Di ayat ini, ayat 1 ini menceritakan bagaimana Daud melarikan diri. Dia menjadi seorang buronan. Dia lari ke sebuah gua yang namanya Adulam, dan dia bersembunyi di situ. Saudara, saat dia ada di sana, tiba-tiba ada juga orang yang datang menemui Daud. Orang-orang yang dalam kesukaran. Yang kedua apa? Orang-orang yang dikejar pinjol. Punya utang, dikejar-kejar utang. Terus yang ketiga, orang yang sakit hati. Saudara bisa bayangkan, Daud sendiri saat itu dia sedang mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupannya. Yang mengejar ini bukan cuma raja, tapi ini adalah mertuanya, orang yang paling dekat dengan dia. Saya bisa rasakan Daud ini orang yang mungkin sudah mengalami sakit hati, kecewa, takut, khawatir. Mungkin juga ada sebuah kemarahan. Salah gua apa sih? Dia dalam sebuah banyak pertanyaan yang sedang dia hadapi, pergumulan, gelap masa depannya. Dia mungkin nggak bisa memikirkan hari esok. Hari esok dia cuma memikirkan jangan sampai ada orang yang lihat saya. Aku ngumpet di sini.
orang yang bersembunyi, tapi ketemu sama orang yang sama problemnya, dikejar-kejar tukang utang, ya. Dikejar-kejar orang yang sakit hati, orang yang lagi susah, orang yang lagi banyak problem. Jadi saudara, orang yang punya problem, orang yang sakit hati itu pasti ngumpulnya sama orang yang sakit hati. Frekuensinya sama soalnya. Daud tuh lagi sakit hati, dikumpulin deh sama orang yang sama juga. Ini problematik. Jadilah gerombolan orang sakit hati. Saudara, bisa bayangkan saudara kehidupan Daud ini. Dia lagi banyak problem, kumpul lagi orang, datang lagi. Ini bukan ngumpul, datang ya. Jadi nggak diundang, datanglah orang yang sama juga yang lagi sakit hati. Ya. Saudara, kalau orang sakit hati, datang orang yang sakit hati, ngobrol, cocok nggak? Cocok. Sama lu. Wah iya, lu sama siapa? Sama Allah. Wah iya, wah, ngomongin masalahnya nggak kelar-kelar, besok datang lagi ngomong lagi, ya. Nggak beres-beres gitu ya. Jadi kongres, kongko nggak beres. Nah, saudara lihat nih, perhatikan. Kalau saudara lihat orang-orang yang bersama dengan Daud ini, Alkitab nggak pernah ceritakan mereka lagi ngobrolin apa. Mereka mungkin bikin api unggun atau gimana ya. Guanya 400 orang gitu. Ini berarti guanya gede gitu ya. 400 orang. Nggak tahu mereka makannya gimana, mereka cari sehari-hari minumnya gimana. Karena di padang gurun ini gua Adulam. Nah saudara, kita belajar bersama. Arti dari Adulam itu adalah tempat bersembunyi atau tempat perlindungan. Kadang-kadang sebelum Tuhan pakai kehidupan seseorang, kadang-kadang dia juga harus dalam tempat yang tersembunyi, gak dilihat sama orang. Jadi awal kecil yang tersembunyi menghasilkan pahlawan-pahlawan kerajaan. Saudara, kalau saudara membaca, tadi kita baca dari 1 Samuel pasal 22. Kalau nanti sudah membaca di dalam 2 Samuel pasal 23, di sana itu diceritakan tentang pahlawan-pahlawannya Daud. Itu ada datanya. Orang-orang hebatnya Daud, ini adalah orang-orang yang bersama dengan dia di dalam gua Adulam itu. Sudah bayangkan dari 400 orang yang problematik, orang yang punya masalah, diubahkan. Kita nggak pernah tahu antara 1 Samuel pasal 22 sampai 2 Samuel pasal 23 itu berapa tahun, kita nggak pernah tahu. Tapi dan Alkitab nggak pernah menceritakan apa yang dikerjakan oleh mereka. Tapi saya percaya pada waktu orang ini berkumpul dengan Daud, saya percaya Daud mengajar mereka, Daud membina mereka, Daud memuridkan mereka. Amin saudara. Yes, Daud punya problem juga, tapi apa yang dikerjakan oleh Daud dengan orang-orang yang punya kesukaran, orang dikejar hutang, orang yang sakit hati, dia bersama-sama dengan mereka, diubahkan sama Tuhan. Jadi ini seperti biji sesawi yang tersembunyi, tidak diperhitungkan, namun bertambah besar menjadi naungan. Haleluya. Daud begitu diubahkan sama Tuhan, dia bisa menjadi naungan sehingga burung-burung itu datang dalam kehidupannya, sehingga bisa bersarang, bisa bernaung kepada dia. Haleluya. Saudara, sama juga dalam kehidupan kita. Apapun sudah punya problem, persoalan, kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita mungkin bisa cenderung menyalahkan orang lain. Mungkin kita nggak punya salah, kita merasa nggak punya salah. Tapi kita belajar seperti Daud, pada waktu ada masalah dalam kehidupannya dan berjumpa dengan orang-orang yang kelihatannya menambah beban buat dia, tapi dia belajar untuk bisa
bersama dengan Tuhan. Nanti kalau saudara baca di dalam Mazmur, di sana tentang gua Adulam, saudara, di satu ayat itu di sana Daud itu menuliskan pengalamannya, dan dia menuliskan bahwa aku menoleh ke kanan, namun tidak ada orang. Artinya apa? Noleh ke kanan. Kanan itu bicara tentang kekuatan. Kanan itu bicara tentang kepercayaan. Lonely dia merasa kesepian, tidak ada siapapun di sana. Tapi dia belajar untuk dia mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Yuk, hari ini jangan andalkan koneksi kita, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan orang lain, tapi kita belajar untuk andalkan Tuhan. Sekalipun mungkin problemnya masih kusut hari ini, belum kita temukan jalan keluarnya, atau permasalahan kita masih belum selesai, tapi kita percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kita, mereka juga akan terus diubahkan sama Tuhan, seperti pahlawan-pahlawan yang luar biasa ini. Jadi saudara, kelihatannya orang-orang yang datang ini problematik loh. Ini misfits, artinya ini orang yang gak ideal buat saya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari saudara bisa berjumpa, ya kayaknya keluarga saya ini gak ideal buat saya. Mungkin kita bisa mengeluh. Atau tempat kerja saya ini gak ideal. Atau mungkin kelompok carousel saudara, gak ideal buat saya. Tapi sudah percaya bahwa kalau ada satu tempat yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Tuhan bentuk kita untuk menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Nah, sebelum Tuhan memakai seseorang dengan luar biasa, dia harus mengalami luka yang dalam kehidupannya. Kadang-kadang luka yang dalam kehidupan kita itu dipakai Tuhan untuk kita menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi saudara, jangan terpuruk, jangan berlarut-larut di dalam luka kita, tapi kita belajar. Waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, maka hidup kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Keadaan kita mungkin luka kita keadaannya seperti keadaan yang tidak ideal buat kita. Ini enggak enak buat saya, kayaknya enggak ada masa depan buat saya dengan luka yang saya hadapi. Tapi pada waktu kita belajar mengalami pemulihan dari Tuhan, maka Tuhan dapat menggunakan, Tuhan bisa memakai hidup kita menjadi sesuatu yang luar biasa di tangan Tuhan. Amin saudara. Nah, adulam, kita bicara tentang adulam. Pengertian tentang adulam adalah tempat peralihan ilahi. Dari seorang pelarian, buronan, menjadi seorang pemimpin. Dari individu sendiri menjadi komunitas. Dari krisis, transformasi karakter. Saudara, yuk. Mungkin saudara belajar lihat, adulam saya itu apa? Tempat yang paling gelap di dalam hidup saya itu apa? Kita lihat sama-sama. Orang yang pelarian, ini pelarian itu artinya orang yang gak tenang, hidupnya cemas, penuh kekhawatiran, overthinking, apa lagi ya? Orang yang pelarian itu artinya gak tetap, gak stabil, ya, kemana-mana gak pernah stay gitu ya, gak pernah diam. Orang yang pelarian diubah Tuhan menjadi seorang leader, pemimpin. Amin. Yang sendiri menjadi satu komunitas. Dari krisis identitas, krisis kehidupannya, ada transformasi karakter yang dikerjakan Tuhan. Ada perubahan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi gak cuman orang-orang 400 orang tadi yang diubahkan, tapi Daud sendiri juga mengalami perubahan, transformasi dari Tuhan. Katakan amin. Sehingga dia bisa memimpin, dia bisa membimbing, dia bisa mengarahkan, dia bisa mengorganisir 400 orang yang sakit hati tadi menjadi tentara yang luar biasa,
tentara yang bisa dipakai jadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Yang kedua, Adulam adalah tempat pemurnian dan persiapan. Daud tidak dibentuk di istana, tapi di dalam gua. Artinya apa? Gelap, tersembunyi, tidak kelihatan, tidak ada masa depan, tidak ada yang tahu. Tapi memang disitulah tempat Tuhan membentuk. Kadang-kadang pada waktu kita dibentuk, gak ada orang yang tahu. Mungkin dianggap remeh sama orang, gak diperhitungkan. Mungkin ya orang selama ini dengan sebelah mata aja lihat. Tapi di sana ada pembentukan, ada pemurnian, ada persiapan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini saudara, kalau sudah merasa sudah tersembunyi, sudah gelap, sudah nggak diperhitungkan, sudah merasa diremehkan, yuk jangan terus ya galau dengan apa yang sudah alami, tapi jadikan tempat ini untuk sudah mempersiapkan diri. Amin. Mempersiapkan diri, belajar, tambah pengalaman, bentuk mentalnya menjadi kuat, nggak mental strawberry, nggak lembek, kuat, ya. Mental baja. Kerajaan Allah bekerja melalui pemuritan, bukan lewat kekuasaan politik. Saudara, saya percaya Daud ini ketemu sama 400 orang yang datang, dia akan memuridkan mereka. Amin. Jadi ada hal yang dia kerjakan di sana. Dia memimpin, dia mengajari, dia menuntun, dia mengorganisir, dia memberikan ketetapan-ketetapan. Nanti kalau saudara baca bersama dengan orang-orang ini, Daud itu memberikan sebuah ketetapan. Ini tentara yang menjaga logistik sama tentara yang perang itu dapat jarahan yang sama. Artinya mereka mendapat bagian yang sama. Artinya apa? Daud itu mulai mengajar mereka, mengorganisir, dia memberi ketetapan caranya jadi tentara seperti gimana. Nah saudara, Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada kecepatan menuju tahta atau kekuasaan. Di zaman sekarang, zaman instan, orang maunya cepat, orang maunya cepat naik, orang maunya cepat dapat posisi, orang mau cepat dapat terkenal, ya. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan karakter. Amin. Dunia tertarik dengan skill supaya kita bisa langsung kelihatan, ya. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan karakter. Karakter itu dibentuk. Kalau skill dilatih. Kadang kita terjebak mau jadi besar, big, tapi lupa strong enggak. Halo. Pengennya besar, tapi tanda tanya nih, kuat enggak? Bisa bertahan enggak? Saudara, kalau sudah bisa bayangkan ada pipa besi, ya, sudah tahu ya pipa besi ya. Kalau pipa berarti tengahnya bolong, ya. Sama batang besi yang padat, ya. Kira-kira pada waktu terima tekanan, pipa sama batang besi yang padat lebih kuat yang mana? Yang padat. Pipanya padahal kalau kita poles jadi kilap loh. Menarik nggak kalau kilap? Menarik. Tapi pada waktu terima tekanan, penyet, ya, penyok, meletot gitu ya. Saudara, kalau hidup kita cuma mengejar yang namanya big, tapi kita nggak mengejar namanya strong, bahaya. Dan banyak tuh pengusaha, ya,
kelihatannya perusahaannya besar, 10.000 karyawan. Nggak taunya pilot, bangkrut, ternyata masuk penjara, mempermainkan kredit, triliunan. Saudara, big kelihatan lebih menarik, tapi strong itu perlu waktu. Pipa tadi kelihatannya menarik dari luar, tapi pada waktu terima tekanan dia nggak kuat. Tapi kalau baja yang solid tadi, yang padat tadi, terima tekanan dia akan kuat. Bobotnya beda. Amin. Bobotnya beda. Kalau yang pipa pasti lebih enteng karena tengahnya bolong. Tapi kalau yang padat, waktu diangkat, berat nih. Hidup saudara harus ada bobotnya. Amin. Ada isinya. Jadi kalau orang lihat saudara, ini orang bukan orang sembarangan ini. Ini orang punya karakter ini. Ini orang, wih, benar-benar. Ya. Jadi saudara, kalau firman Tuhan tadi mengatakan kamu akan menjadi besar, tapi itu ada proses. Tidak ada shortcut atau jalan pintas menuju hal yang besar tadi kalau nggak ada proses di dalamnya. Amin saudara. Justru proses itulah yang akan mengisi kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi berbobot, hidup kita menjadi luar biasa. Jadi yuk saudara, kalau hari-hari ini Tuhan menjanjikan big, berarti harus ada proses untuk saudara menjadi strong. Amin. Gereja yang big belum tentu strong, tapi gereja yang strong pasti dia akan bertumbuh menjadi besar. Amin. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita kuat, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas hidup kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita lebih banyak lagi karena kapasitasnya sudah dibesarkan. Amin saudara. Jadi jangan cari-cari yang impresif, yang mengesankan orang lain, tapi kita lupa yang important, yang penting dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, kita harus tahu bahwa ada proses. Tuhan lebih tertarik pada proses pembentukan karakter kita dibanding kecepatan kita menuju kesuksesan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, yuk jangan tergoda dengan apa yang kita lihat. Wah, viral banget dia. Wah, langsung terkenal. Wah, langsung kaya. Coba kita belajar. Saya percaya pada waktu sudah mengisi kehidupan saudara dengan pengalaman yang luar biasa, hidup saudara akan punya bobot. Tuhan akan memperbesar kapasitas kehidupan kita. Katakan amin. Rick Warren mengatakan Tuhan lebih tertarik kepada karakter Anda dibandingkan kenyamanan Anda. Kadang dibentuk itu gak nyaman. Kadang mengalami sesuatu hal, proses itu tidak mudah buat kita. Itu gak enak buat kita. Tapi di sanalah Tuhan ingin membentuk karakter kita lewat setiap proses yang kita hadapi. Katakan amin. Amin. Sudah, kami suami istri ya, itu dibentuk karakter kita. Ya. Saya pada waktu menikah pertama kali lebih nggak sabar, ya. Lebih nggak mudah. Ya. Istri ini lebih sabar orangnya. Ya. Sampai sekarang juga masih lebih sabar. Sekalipun namanya bukan sabar. Saudara, tapi di dalam pernikahan kita, ya, setahun 2 tahun, ya, sekarang udah berapa? 23 tahun, ya, dibentuk terus, ya, bukan selesai, tapi terus dibentuk. Ya. Sampai kapan, Pak? Ya sampai Tuhan memanggil kita, ya, diproses, ya. Tapi itu membentuk karakter kita. Ya, orang terdekat dalam kehidupan kita itulah orang yang selalu menajamkan kita. Amin. Ya, nggak mungkin dong orang terminal yang menajamkan kita. Ya, tapi orang yang paling dekat sama kita di dalam keluarga itu adalah orang-orang yang terdekat untuk menajamkan kita. Ya, kadang
menajamkan itu nggak enak, ada luka toh. Ya. Coba saudara punya mulut ya, pernah nggak bibirnya kegigit atau lidahnya kegigit? Ya. Yang nggak pernah punya pengalaman kegigit, boleh angkat tangan. Semuanya pernah ya. Karena apa? Ini area yang terdekat gitu ya, bisa terluka. Jadi orang yang dekat dengan kita, itulah orang yang akan memproses kita, yang membentuk karakter kita, untuk menajamkan kita. Katakan amin. Ya, Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita dibandingkan kenyamanan kita. Jadi saudara, kalau sudah nyaman, enak, bahaya. Saudara nggak bertumbuh di situ. Saudara nggak bisa belajar apa-apa di sana. Tapi yuk sama-sama. Kalau mungkin persoalan itu nggak nyaman buat saya, orang terdekat saya nggak nyaman buat saya, tapi itu adalah proses yang Tuhan mau untuk kita dibentuk sama-sama. Katakan amin. Nah, kita bahas Kersel sekarang, saudara. Kemana sih Pak arahnya? Ya, mau nggak mau saya belajar, saudara. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita berkomunitas. Kersel adalah tempat berkomunitas, tempat pembentukan, dan tempat pemuritan. Katakan amin. Jadi perhatikan nih baik-baik saudara. Ada 3 hal yang saya sebutkan di sini: tempat komunitas, tempat pembentukan, tempat pemuritan. Jadi Kersel itu bukan cuma tempat berkumpul. Kadang orang suka berhenti di sini, cuma tempat berkomunitas aja, ngumpul doang. Kenapa ngumpul? Ya itu memang orang yang dekat sama gua. Yeah. Gua kalau ngumpul enak di situ, rame, seneng gua, seneng. Cuman sampai situ aja. Itu bukan goalnya Kersel, saudara. Kersel itu harus membuat orang menjadi serupa dengan Kristus. Kalau cuma tempat ngumpul sama gengnya, itu mah di luar sana juga sama. Sama-sama kolektor motor, kolektor mobil, ya. Sama-sama teman nongkrong, ya. Sama-sama nyebat, gitu ya. Tahu ya nyebat ya? Oh bapak ibu yang ini nggak tahu gitu. Nyedot sebatang gitu, maksudnya ngerokok. Ya, nggak beda sama yang di luar. Tapi sudah nggak cuma tempat berkomunitas, tempat pembentukan. Ada slack, ada nggak cocok, beda pendapat, ada salah paham, salah pengertian, salah komunikasi. Pembentukan di situ. Amin. Jadi kalau di Kersel ada slack. Wih, keren ini Kak Emil. Biasa. Biasa atau dibiasain? Normal. Ya kita manusia kok. Ya. Suami istri aja bisa beda pemikiran, ya, apalagi dengan orang lain, ya. Sudah tempat pembentukan, kadang salah komunikasi. Lalu suami istri juga bisa kadang salah komunikasi, ya nggak? Ini tempat pembentukan. Ada nggak nyaman, nggak cocok. Lah, orang nikah itu bukan karena cocok. Coba Pak Miming yang udah pengalaman nikah. Pak Yuda, Pak sahabat. Orang nikah itu bukan karena cocok. Ini anak muda sekarang ini cocok. Jalan gitu. Cocok, jalanin. Orang nikah itu bukan karena cocok, tapi karena membangun kecocokan. Ini yang anak muda nih harus tahu nih, buat nyari jodoh, nyari pasangan. Bukan masalah cocok sama, kita sama sukanya. Bukan masalah itu,
tapi karena membangun kecocokan itu lebih sulit daripada mencari kecocokan. Ya. Tempat pemuritan, saudara, Carousel adalah punya goal untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk kita dimuridkan. Amin. Jadi kalau Carousel nggak punya tujuan sebagai tempat pemuritan, ya Carousel itu cuma begitu aja. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Aduh capek gua mau pensiun jadi ketuanya. Lu ya, gantian ya. Ya. Karena tidak ada satu tujuan ke depan bahwa Carousel ada tempat pemuritan di sana. Makin lama makin protol, makin lama makin sedikit. Awalnya seneng, hai, mulai pembentukan, ya, mulai di situ tuh proses gugur 1, 2, 3. Kita harus punya tujuan sama-sama untuk kita menjadi serupa dengan Yesus sebagai tempat pemuritan. Katakan amin. Saudara, ini Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda, kalau ada di dalam kelompok Carousel atau small group pemuritan, perhatikan baik-baik bahwa kita punya satu tujuan, nggak cuma berkumpul dengan orang yang cocok. Nanti kita belajar ya. Pemuritan tidak selalu dimulai dari orang yang sempurna, misfits. Karena aku cocok sama kamu, yuk kelompoknya sama aku. Pemuritan itu adalah setia membina orang yang tampaknya tidak ideal, misfits. Daud ini ketemu orang-orang 400 itu, kira-kira dia lihat ada masa depan nggak mereka? Awalnya. Kesan pertama, first impression. Nah sekarang orang-orang muda itu sukanya first impression. First impression, kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya, bolong punggungnya. Saudara, Daud lihat orang ini ya ada masa depan. Daud kalau lihat orang ini, lu ngapain sih datang ke sini? Lu cari masalah aja. Lu nambahin masalah gua di sini tahu. Udah lu pergi. Mungkin Daud bisa begitu loh. Ngapain? Bikin bau aja di sini. Saudara. Pemuritan itu tidak selalu dimulai dengan orang-orang yang tepat menurut kita. Orang-orang yang ideal menurut kita. Jadi kalau ada orang yang datang dalam kehidupan kita, saudara, yuk jangan lihat first impressionnya dulu. Siapa tahu ini adalah orang yang dikirimkan Tuhan, dan ini orang menjadi pahlawan yang luar biasa. Haleluya. Yuk saudara, ini membina orang yang tampaknya tidak ideal. Saudara, Tuhan Yesus itu kan kasih perumpamaan di dalam Injil ya, tentang 4 macam tanah. Masih ingat ya? Penabur yang menaburkan benih. Yang pertama ke benih yang di tanah yang pinggir jalan. Yang kedua tanah di semak-semak, berbatu-batu. Yang ketiga bersemak duri. Dan yang keempat adalah tanah yang saudara, kalau saudara menjadi seorang penabur, kira-kira kalau saudara punya benih yang luar biasa, saudara pasti akan taburkan di tanah yang mana? Subur. Karena apa saudara berpikir subur? Secara spontan saudara bisa bicara seperti itu. Karena ini yang paling cuan, Pak. Ini yang paling menghasilkan, Pak. Lah, yang 3 lainnya gimana? Tinggal aja. Ngapain gua urusin? Bodoh amat. Pemusik. Ini kalau main kan tadi luar biasa ya. Tapi ada satu datang masih culun. Kak, aku baru bisa. Ini Pak. Kira-kira main musik di sini hancur nggak? Kadang kita itu suka milih-milih orang. Ini cuan ini.
Ini menghasilkan ini udah mateng ini. Pasti memilihnya yang mateng kan? Tapi kira-kira kalau datang orang yang masih culun, yang pengen belajar musik, diapain orang ini? Dibina atau dibinasakan? Itu kayak 3 macam tanah yang lainnya tadi, saudara. Kita kadang tergoda secara transaksional, untung rugi buat kita. Ngapain gua ngurusin yang begini? Mendingan gua ngurusin yang udah mateng daripada yang ini. Capek tahu, proses tahunan. Yang ini mah gua tanam langsung numbuh. Tapi kita nggak pernah tahu. Kalau ini kita olah, kalau ini kita jaga, kalau ini kita rawat, cuannya lebih besar lagi. Loh, kok yang yes cuma 1 orang sih? Yang 3 ini tantangan, yang 3 ini proses, yang 3 ini perlu dikerjain, saudara. Jangan ditinggal. Ini yang dibilang misfits, nggak ideal buat kita. Memang kita perlu mencurahkan waktu, kita perlu mencurahkan pemikiran kita mencurahkan tenaga, dan kita juga mencurahkan isi kantong kita. Kantong saya isinya sampah ya Pak, bungkus permen tadi. Kadang kita menginvest itu nggak cuma waktu, tenaga, pikiran, tapi juga uang kita keluar loh saudara. Jadi 3 ini jangan ditinggal, 3 tanah ini jangan dibiarkan. Justru orang-orang yang datang dalam kehidupan kita itu adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan seperti burung-burung yang datang ke pohon sesawi tadi, katakan amin. Kelihatannya nggak ada manfaat, kelihatannya membebani, tapi kita bisa memberikan naungan di sana. Itulah gereja seharusnya. Yuk nih, if you make disciples, you always get the church. But if you make a church, you rarely get disciples. Kalau saudara membangun gereja, saudara cuma dapat murid yang jarang. Tapi kalau saudara membangun murid, saudara akan mendapatkan gereja. Itu yang dikerjakan sama Yesus. Jadi gereja tidak menggunakan orang untuk membangun gereja, tapi gereja harus membangun orang. Halo. Jadi nggak cuma di sini sudah punya skill musik, saya main musik, ayo. Biar kenapa main musik? Biar ibadahnya keren, biar luar biasa, biar diberkati. Terus yang main gimana? Ya udah, lu selesai pulang. Ada ongkos buat transport. Nah, ya. Cuma itu doang. Tidak membangun orangnya. Tapi gereja harus membangun orang. Bukan orang untuk membangun gereja. Saudara, kalau saudara membangun murid, saudara akan mendapatkan gereja. Hari ini kalau saudara di Kersel, ayo sama-sama. Saudara, baik saudara sebagai anggota Kersel atau pengurus Kersel, sama-sama kita membangun murid. Kita membangun hidup kita jadi murid Kristus. Karena pada waktu kita membangun murid, maka akan melahirkan gereja. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita lihat dari statement orang ini, kita renungkan, refleksikan, baik dalam kehidupan kita pribadi, dalam melayani Tuhan. Yuk, kita bisa aplikasikan apa? Yang pertama, jangan meremehkan permulaan yang kecil, saudara. Sesuatu yang kelihatannya sepele, kelihatannya nggak berarti, kelihatannya diremehkan, yang nggak diperhitungkan, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kersel ada permulaan yang kecil. Yesus memulainya dari hal yang kecil, dan orang-orang murid-muridnya meneruskan sehingga menjadi satu gereja mula-mula yang besar. Lihatlah orang lain seperti Tuhan melihat mereka. Tuhan melihat potensi di balik setiap kesakitan, bukan hanya luka masa lalu. Jadi saudara,
Tuhan selalu melihat di balik setiap kesulitan kita, di balik setiap luka kita, di balik setiap pengalaman buruk kita, di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Dia melihat potensi yang ada di sana, bukan luka masa lalu. Sering kita terjebak dengan luka masa lalu dan kita nggak mau dipulihkan. Tapi Tuhan lihat potensi yang ada di sana. Jadi hari ini, yuk kita lihat orang lain itu nggak kasih nilai. Orang ini nilainya 5, orang itu nilainya 4. Ya, ini istri saya ini pintar lihat orang. Waktu di kampus dia udah bisa. Oh, lu lagi masalah ya? Oh, dia nubuatannya tuh kenceng ya. Psikolog. Tapi yuk sama-sama, kalau kita bisa lihat orang, taruhlah nilai 10 di atas setiap orang, sehingga kita bisa melihat potensi apa yang Tuhan mau buat orang ini. Kita nggak lihat lewat kacamata kita, tapi kita minta kacamata Tuhan untuk lihat, sehingga kita bisa melihat ke depan dari orang ini. Daud pun juga sama, dia bisa lihat orang-orang yang bermasalah ini, bisa lihat masa depannya, dan dia memuridkan mereka. Yuk, ciptakan komunitas yang saling menguatkan. Kersel seharusnya menjadi tempat untuk menguatkan. Kersel harusnya menjadi tempat yang aman untuk semuanya bertumbuh. Bukan tempat untuk menilai atau menghakimi, tapi tempat untuk membentuk, memuridkan, dan menyembuhkan, memulihkan. Amin, saudara? Yuk, teman-teman Kersel yang masih muda, small group, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yuk masuklah di dalam Kersel kalau yang belum ikut, supaya kita bisa saling menguatkan. Kenapa Kersel itu sangat dihindari orang? Karena Kersel bukan tempat untuk menyembuhkan, tapi Kersel menjadi tempat untuk menilai dan menghakimi. Yuk kita rubah image-nya Kersel, image-nya Komsel, image-nya small group menjadi image yang menguatkan. Ada support system di sana. Terakhir, Rick Warren mengatakan, in small group we find not just friends, but mirrors reflecting who we truly are in Christ. Kelompok kecil, kita tidak hanya menemukan teman-teman. Kalau menemukan teman-teman itu baru komunitas. Tapi lebih dari itu, kita menemukan kaca, cermin yang merefleksikan siapa diri kita yang sesungguhnya di dalam kasih Kristus. Jadi saudara, di dalam Kersel itu kita tuh melihat cermin. Kalau cermin artinya mantulnya ke siapa? Diri kita sendiri. Jadi pada waktu lihat kesalahan teman kita, ini adalah cermin yang memantulkan kepada diri kita sendiri, sehingga kita nggak akan mudah menghakimi teman kita yang pada waktu dia berbuat salah atau berbuat dosa. Halo, kita bisa lihat, iya, gua dulu juga gitu. Kita nyadar gitu loh, kita ngacak ke diri kita sendiri. Iya ya, gua dulu juga pernah kayak gitu. Kalau gitu, gua harus tolong dia. Saya harus coba rangkul dia, saya harus dekati dia, saya harus tolong dia supaya dia bisa berubah, karena aku dulu juga pernah melakukan hal yang sama seperti dia waktu itu. Bayangkan kalau kita semua bisa berpikiran seperti itu di dalam komunitas kelompok kita, saya percaya kelompok saudara akan bertumbuh luar biasa. Kehidupan kita akan dirubah sama Tuhan. Bahkan nanti akan datang orang-orang, jiwa-jiwa, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang sedang dalam masalah, mereka juga akan datang, bukan untuk membebani, tapi untuk dipulihkan juga lewat kehidupan kita. Sehingga kita bisa semakin lihat banyak cermin di dalam kehidupan ini yang kita bisa belajar. Ada teman yang punya potensi yang luar biasa, jadi cermin buat kita. Ini luar biasa. Kita bisa arahkan dia, kita bisa tolong dia untuk dia bisa melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Jadi lihat kesuksesan teman kita bukan nyinyir, bukan iri, tapi jadi cermin.
Kita belajar dari dia. Kok dia bisa ya berhasil ya? Aku perlu belajar deh. Kok dia bisa berhasil begitu ya? Aku lemah di situ. Aku belajar di situ. Gak makin nyinyir, gak makin kecil hati, tapi kita bisa lihat, memotivasi kita untuk belajar. Amin, saudara. Yuk, kita nggak cuma lihat kelemahan orang, tapi kita juga melihat kelebihan orang. Itu yang menjadi cermin buat kita. Sehingga kita semakin hari menjadi semakin orang yang dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan, mentransformasi diri kita jadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Bayangkan kok ini kita bisa lakukan, baik di small group anak-anak muda maupun carousel di orang-orang dewasa. Kita akan lihat jemaat di tempat ini akan semakin bertumbuh jadi serupa Kristus. Banyak jiwa-jiwa akan datang, banyak jiwa-jiwa akan dikirimkan Tuhan, sehingga mereka juga bisa lihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bisa nyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku mata, berikan
kami, di dalam sekolah kami, di dalam tempat kerja kami, di lingkungan kami, di kota ini. Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, mari buka mata kami untuk kami bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga kami lakukan apa yang kami kerjakan menjadi tugas kami hari-hari ini. Biarlah kami boleh mengganti lensa kami untuk kami memandang orang-orang lain di sekeliling kami, orang-orang terdekat kami di dalam keluarga, orang-orang yang di dalam setiap lingkungan komunitas kami. Kami belajar untuk kami memiliki pandangan surga atas setiap jiwa-jiwa yang ada di hadapan di dalam kehidupan kami semua, Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perubahan yang luar biasa, seperti Daud yang dirubah Tuhan menjadi perkasa, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Biarlah hari-hari ini kami juga boleh lihat jemaat-Mu di Cilegon ini menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang dibangkitkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar, rencana Tuhan yang luar biasa, kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami tidak akan berhenti mengeluh, kami berhenti berkeluh kesah, kami berhenti terlarut-larut di dalam setiap permasalahan kami. Tapi biarlah hari ini kami boleh memandang ke surga, melihat rencana Tuhan yang mulia, potensi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus semakin hari dibentuk Tuhan. Terima kasih. Kau berkati setiap komunitas yang ada, setiap carousel yang ada di dalamnya. Tuhan, Kau berkati para SGL, Kau berkati setiap anggota-anggota yang ada. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau menguatkan mereka. Biarlah hari ini Tuhan Kau memberikan kesegaran yang baru, Kau membangkitkan, Kau mengurapi mereka lebih lagi. Seperti Daud Kau bangkitkan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa bagi orang-orang yang datang kepadanya, sehingga Tuhan Kau bangkitkan mereka menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau apa yang kami dengar hari ini biar menjadi kekuatan dan kerimaan buat hidup kami. Sebentar kami akan berpisah. Kami mau angkat dua tangan kami sama-sama untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati Tuhan, boleh sama-sama kita katakan